Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru Guru penggerak. penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Putri SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitator Ibu Sri Endah Setiarini dan juga Bapak pengajar praktis saya Bapak Ari Susilo Pohan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Halo, saya Muhammad Faisal Siregar, guru kelas 5 dari SD 114355 Bulung ini. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Faisal. Apa kabar Pak Faisal? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak. Sehat. Ini Pak Faisal, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Faisal karena Pak Faisal sudah bersedia memberikan waktunya untuk saya supervisi ya Pak ya. Nah, seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya ini akan melaksanakan yang namanya supervisi akademik gitu ya Pak. Iya. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar Bapak dan juga untuk mencapai tujuan belajar gitu ya Pak ya. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini kita ada 3 tahapan Pak. Yang pertama ada pra-observasi, ada observasi dan pasca observasi ya. Jadi Pak Faisal, percakapan kita ini merupakan yang namanya kegiatan awal yaitu pra-observasi gitu ya Pak. Jadi kita akan bercakap-cakap ataupun kita ngobrol-ngobrol lah gitu yang tujuannya melihat sejauh mana kesiapan Pak Faisal nantinya untuk melaksanakan observasi begitu. Nanti Pak Faisal mengajar di kelas, saya akan sebagai supervisor yang akan mengobservasi Bapak ketika mengajar gitu ya Pak ya. Jadi kita mulai saja ya Pak ya. Nah, menurut Pak Faisal nih dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan Dari percakapan observasi. Iya, dari observasi ini ya Pak. Iya. Karena di tahapan pra-observasi ya Bu, yang saya inginkan adalah lebih bersiap, lebih paham, lebih tahu apa yang harus saya siapkan untuk pelaksanaan observasi nanti. Jadi ketika di observasi saya sudah lebih siap, lebih matang gitu. Oke, jadi Pak Faisal berharap bahwa dari percakapan kita ini nantinya lebih siap gitu ya dalam melaksanakan observasi. Jadi lebih lancar dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Begitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Jadi Pak, kira-kira kapan ini Pak Faisal ada waktunya saya bersedia untuk saya observasi dan juga Pak Faisal sudah bersiap ini dalam melaksanakan pembelajarannya. Ya, untuk waktu pembelajarannya kita hari Senin ya Bu, kita laksanakan di hari Senin insya Allah ya Bu. Oke, baik. Jadi dilaksanakan pada hari Senin ya Pak? Iya Bu. Baiklah. Ini Pak Faisal kan sebagai guru kelas 5 ya, gitu ya. Jadi nanti Pak Faisal waktu saya observasi akan mengajarkan mata pelajaran apa Pak? Di kelas 5 untuk hari Senin kebetulan ya Bu, ada pelajaran matematika. Jadi untuk pelajarannya hari Senin itu matematika ya. Iya Bu. Oke. Kalau untuk materinya sendiri Pak mengenai apa itu Pak matematika? Materinya mungkin yang kita bawakan di hari Senin itu ada volume bangun ruang gitu, khususnya di volume mencari volume balok. Oke, jadi materinya tentang volume bangun ruang khususnya balok gitu ya. Baik, jadi nanti materi yang akan diajarkan sudah jelas tentang volume bangun ruang khususnya balok gitu ya pada pelajaran matematika gitu ya Pak ya. Kemudian nah, kalaulah saya boleh tahu nih berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, untuk tujuan pembelajarannya itu tersendiri apa itu Pak? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama loh, melalui penjelasan guru siswa mampu memahami volume bangun ruang itu khususnya balok. Kemudian yang kedua ada melalui berbagai latihan siswa mampu menyelesaikan yang berkaitan dengan volume bangun ruang khususnya satuan balok. Gitu. Oke,
Oke, jadi saya sedikit ulang ya Pak. Untuk tujuan pembelajarannya sesuai yang Bapak jelaskan tadi ada dua, begitu ya Pak ya. Yang pertama, siswa mampu memahami volume bangun ruang khususnya balok. Ya, dan yang kedua, dengan berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Tentunya kan dalam pembelajaran itu sendiri pastinya kan Pak Faisal sudah melaksanakan beberapa persiapan ataupun perencanaan begitu Pak dan segala sesuatunya. Nah, apa saja ini sampai hari ini persiapan yang sudah Pak Faisal lakukan? Persiapannya kita sebagai guru yang pertama itu ada RPP. Mungkin semua guru perlu RPP untuk belajar biar pembelajarannya mungkin terstruktur rapi. Ya. Kemudian pembelajaran yang berdiferensi dan juga ada KSE-nya Bu, seperti sudah kita diskusikan. Kemudian ada yang terakhir tuh kemudian LKPD Bu, untuk mengetahui siswa itu paham nggak akan pelajarannya itu. Jadi dari LKPD itu kita bisa lihat kualitas siswa dalam pembelajaran hari itu. Untuk medianya sendiri gimana? Ada nggak Pak gunakan media? Media pasti ada Bu yang kita gunakan seperti media balok tersendiri ada. Kemudian nanti ada kalau pembelajaran pasti matematika itu ada medianya. Berarti menggunakan benda-benda ya? Ya benda-benda Bu. Oke. Berarti Pak Faisal sudah banyak nih kesiapannya, mulai dari penyiapan dari RPP-nya, ada LKPD-nya dan juga medianya gitu ya Pak ya. Oke, begitu saya sudah dapat menangkap dari Bapak bahwasanya kesiapan itu sudah matang begitu ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu kenapa sih Pak Faisal ini memilih materinya ini matematika saat pembelajaran nanti ketika saya observasi? Dan apa sebabnya? Sebabnya ya Bu, mungkin kan kebetulan di hari Senin itu pembelajaran matematika. Jadi pembelajaran matematika ini sebagian besar siswa itu merasa itu sulit dipahami, berat untuk dipelajari. Jadi tingkat pemahaman anak itu kadang-kadang berbeda Bu. Ada yang cepat tangkap, ada yang lama, ada yang sedang gitu, seperti itu lampir ya kan Bu. Jadi pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan media biar anak itu lebih paham, lebih cepat nangkap akan media pembelajaran itu. Oke. Jadi bisa saya pahami dari penjelasan Pak Faisal tadi bahwasanya memang berkaitan dengan kesiapan belajar anak itu sendiri ya. Iya, jadi dengan keadaan anak yang beragam ya Pak ya, terutama dalam cara mereka menangkap pelajaran, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang sedang begitu ya. Karena memang mayoritas itu anak itu pasti seperti itu ya kan Pak. Memang daya tanggapnya itu beragam begitu. Dan seperti yang Pak jelaskan bahwasanya matematika ini banyak sebagian siswa menganggap ini adalah pelajaran yang sulit. Gitu ya. Oke, nah kalau begitu apa ini Pak strategi yang Pak Faisal gunakan untuk pembelajaran matematika tersebut terkhusus terkait dengan volume balok ini? Yang pertama sebelum masuk pembelajaran kan kita harus melihat dulu kesiapan siswanya bagaimana. Bagaimana orang tuh untuk menyelesaikan pembelajaran kalau nggak siap gitu kan. Jadi harus kita lihat dulu kesiapannya itu. Kemudian ya mungkin metode pembelajaran nanti saya akan buat metode berkelompok. Kita akan bagi dengan 3 kelompok. Jadi kita lihatlah itu dengan menggunakan media tadi itu kita bagikan dengan kelompok. Bagaimana kesiapan kelompok anak-anak itu untuk belajar. Setelah itu yang mungkin dari LKPD tadi Bu untuk mengetahui evaluasi siswa tadi paham nggak akan pembelajaran di matematika tadi. Ya. Oke, jadi strategi yang Pak Faisal sebutkan tadi itu bagus sekali ya Pak ya. Pak Faisal membuat pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Nah, berarti Pak Faisal itu sebenarnya sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak ya. Nah, yang Pak Faisal lakukan itu merupakan suatu pembelajaran kan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan siswa. Pada saat pembelajaran itu kan Pak pasti nanti Pak Faisal pasti ada membutuhkan suatu bantuan gitu kan ya pastinya Kak. Kalau boleh saya tahu nih bantuan yang bagaimana yang akan Pak Faisal lakukan? Baik, seperti yang saya katakan tadi kan Bu, bahwa anak-anak nanti akan dibuat dari berkelompok ya, sesuai dengan kelompok jadi kan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi nanti akan berkeliling di setiap kelompok Bu.
memberikan materi pembelajaran tadi masing-masing kelompok terkait LKPD-nya yang akan dikerjakan tadi itu. Oke, baik sekali. Jadi semua dari perencanaan strategi kita sudah ya Pak ya, Iya, Bu. dan juga tindakan yang dilakukan juga sudah matang. Terus bantuan yang Bapak berikan juga sudah saya pahami. Jadi apakah masih ada nih Pak, baik dari perencanaan ataupun persiapan yang Pak Faisal anggap masih merasa kurang begitu ya, kurang siap atau mungkin kekhawatiran yang lebih menonjol yang Bapak rasakan sampai saat ini? Mungkin masih ada beberapa persiapan yang kurang gitu kan Bu, untuk diperbaiki. Maksudnya dalam proses ini kan Bu, pembelajaran nanti sudah lebih baik lagi. Jadi kalau yang kurang-kurang kekhawatiran itu akan disiplin waktu gitu. Jadi Disiplin waktu. iya, jadi lebih cenderung ke kekhawatirannya ya Iya, gitu ya Pak ya. khawatir gitu. Heeh. Ya itu kekhawatiran yang Bapak sebutkan adalah tentang disiplin waktu. Nah, boleh nggak Bapak ceritakan lebih detail nih bagaimana maksudnya dari kecemasan atau kekhawatiran kedisiplinan waktunya itu tersendiri? Dan strategi kita tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu, berkelompok ya mungkin. Dan pasti siswa itu lebih asik dari belajar lebih kelompoknya. Iya, benar sekali. Nah sekali kan Bu, ya biasanya kan kayak gitu kan. Kemudian pas berdiskusi tuh lupa waktu kita Bu. Misalnya bel berbunyi kita udah lupa. Jadi Iya. kemakan kita waktu istirahat tadi kepake gitu Bu. Jadi akan disiplin waktu itu kurang di situ Bu. Kurang ya Pak. Oke. Karena siswa itu kan berantusias untuk pembelajaran kelompok biasanya. Iya, benar sekali itu Pak. Bahkan sering juga saya alami demikian. Jadi kekhawatiran Bapak ini adalah tentang kedisiplinan waktu. Ya benar, memang ketika kita belajar itu berkelompok, apalagi kita berdiferensiasi kan Pak, karena kan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Pasti anak-anak ini memang setelah kita perhatikan mereka lebih asik gitu ya Pak, lebih aktif, bahkan mereka saking keasikannya lupa waktu, tiba-tiba udah udah bel aja gitu ya Pak ya, udah bunyi. Jadi kalau begitu bagaimana strategi yang Bapak gunakan agar bisa memanajemen waktu itu tersendiri? Pastinya kan Bapak kan sudah belajar dari pengalaman sebelumnya gitu kan, bagaimana meminimalisir agar waktu ini sesuai dengan waktunya gitu. Ya kemudian pas diskusi itu nanti Bu mungkin ada namanya dibatasi waktu untuk setiap kelompok dalam pengerjaan tugas atau LKPD tadi. Jadi dalam itu nanti Bu mungkin ada satu pertanyaan aja untuk satu kelompok. Jadi untuk minimalisir waktu tadi, jadi gitu aja strategi saya. Satu pertanyaan untuk satu kelompok, jadi lebih cepat ya Bu. Oke, luar biasa sekali nih Pak Faisal. Jadi saya dapat pengalaman dan juga ada ide juga nanti ketika saya di kelas juga bisa memperhatikan demikian ya, agar tidak terjadi kelebihan waktu yang memakan waktu istirahat anak-anak ya Pak ya. Oke, jadi strategi Bapak itu sudah sangat luar biasa, yaitu ketika Bapak akan terus mengingatkan waktu kepada anak-anak ya Pak, ketika mungkin waktu pas diskusi atau presentasi atau bahkan seperti Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan satu kelompok itu satu pertanyaan saja. Oke Pak, luar biasa sekali ini idenya. Nah, dari masalah tersebut, dari kekhawatiran ini, ada nggak sih Bapak berniat ini ada orang yang ingin Pak Faisal ajak untuk Bapak minta bantuannya gitu? Ya bantuannya mungkin ya pada siswa tersendiri juga Bu. Iya, memang iya. Karena kan proses pembelajaran ada siswa dan ada guru. Iya. Jadi kerjasama siswa dengan guru itu sangat perlu dalam proses pembelajaran Bu. Untuk meminimasi waktu tadi Bu. Jadi dibutuhkanlah untuk siswa itu mungkin lebih paham, lebih cepat paham tanpa mengorbankan waktu istirahatnya. Oke, benar sekali. Jadi ini kan karena pembelajarannya memang terjadi ke dalam kelas. Iya. Jadi interaksinya itu adalah siswa dan guru. Jadi bantuan tersendiri itu ya memang muridnya ya kan Pak. Iya. Bagaimana kita bisa mengajak murid ini untuk bekerja sama terus konsisten lah agar mereka sesuai melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan tepat waktu. Tanpa mengorbankan waktu istirahat tadi itu. Iya, benar sekali. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini Pak, kan sangat erat ini hubungannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira
area pengembangan kompetensi yang bagaimana yang ingin Pak Faisal capai? Oke, saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya, Bu, khususnya sebagai guru kan, yang berkaitan dengan kemampuan saya untuk menyampaikan materi pada siswa supaya materi itu cepat tangkap siswa lebih paham gitu ya. Ya kemudian menggunakan media-media tadi itulah, Bu, pengembangan diri saya. Siswa dan saya itu melalui media yang konkret, supaya pembelajaran disampaikan itu lebih mudah. Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi emosional saya gitu ya. Karena kan di kelas ini banyak kali cobaannya. Iya benar sekali. Emosional kita yang pertama ya Pak ya. Terus ada yang mudah menyerah, siswa itu biar nggak mudah menyerah kita nih, Bu. Mungkin ada nanti sehingga siswa tidak malas. Saya pun nggak malas jadi untuk mengajar gitu. Kemampuan emosional tadi itulah, Bu. Tapi anak-anak yang melatih emosional saya. Bagus sekali Pak Faisal. Jadi bisa saya tangkap sedikit nih, area yang ingin Bapak kembangkan adalah Bapak ingin meningkatkan kompetensi mengembangkan kemampuan mengajarnya ya. Jadi berkaitan dengan kompetensi profesional pastinya sebagai seorang guru begitu ya Pak Faisal. Kemudian Bapak kan juga ingin mengembangkan yang namanya kompetensi sosial emosional. Ya ini pasti berkaitan dengan kompetensi sosial emosional dan pribadi pastinya ya kan Pak ya. Baik Pak Faisal. Alhamdulillah saya semakin nggak sabar nih pengen segera masuk ke dalam kelas Pak Faisal, melihat Pak Faisal melihat proses pembelajaran yang Pak Faisal lakukan. Nah sepertinya kita ini sudah berada di ujung pembicaraan kita ini Pak, pembicaraan kita ini ya Pak ya. Nah kalau saya boleh tahu nih kira-kira bagaimana perasaan Pak Faisal sendiri setelah kita melaksanakan proses diskusi kita hari ini? Ya perasaan saya senang lah, Bu. Ada seorang calon guru penggerak mendengarkan keluh kesah dari guru kelas gitu, Bu. Kan banyak kali memang masalah di kelasnya kan, Bu. Jadi saya lega lah bisa menceritakan apa yang masalah di kelas tadi kepada Ibu lah sebagai supervisor nanti di observasi nanti. Saya ucapkan ya terima kasih lah mendengarkan apa yang terjadi di kelas tadi, tadi. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak. Nah, itu juga menjadi harapan saya dan juga untuk Pak Faisal tersendiri ya. Saya doakan besok juga semoga pembelajaran di kelasnya ketika saya masuk sebagai supervisor, ketika saya mengobservasi semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu Pak percakapan kita ya Pak ya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Iya, saya pun begitu juga Bu. Ya, kita akan berjumpa di hari Senin ya Pak. Senin, ya, Bu. Dalam kegiatan observasi. Setelah itu Pak nanti kita akan lanjut berjumpa kembali di pertemuan pasca observasi. Tapi nanti kita akan melakukan percakapan lagi dan kita berdialog sedikit merefleksi apa yang sudah kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Tapi kita akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya nanti, yaitu Bapak Rifan, Pak ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Faisal atas waktu dan ketersediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Ada semangat kira-kira untuk belajar? Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Dewa, pimpin. Kepada Bapak Guru termulia, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya, satu persatu. Kurnia Saputra, Hadir Pak. Ahmad Sapriodi, Pak. Ananda Fitriani, Hadir Pak. Dewa Anggara, Hadir Pak. Angel, Hadir Pak. Mega, Muhammad Anugrah, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Nurhasana, Hadir Pak. Nurlisa, Hadir Pak. Putri Melani, Hadir Pak. Budiansyah,
Siti Nuraisa, Hadir Pak. Tirta Pratama, Hadir Pak. Wahyu, Hadir Pak. Niko. Hadir Pak. Oke baik, berarti hadir semua hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita alangkah baiknya untuk memainkan lagu wajib nasional. Ayo anak ke depan bikin lagunya. Tanda Pancasila. Tanda Pancasila. Aku pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Raya adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tahu tujuannya kita nyanyikan lagu wajib nasional? Nggak tahu kan? Tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa. Jiwa nasional kita itu harus lebih kuat lagi tumbuhkan dari lagu. Semakin sering kita nyanyikan lagu wajib nasional, semakin cinta kita pada negara. Apa negara kita? Oke, Indonesia. Semalam kita sudah belajar tentang materi kubus. Hari ini kita akan mempelajari tentang volume balok. Sebelum memulai pelajaran, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami volume bangun ruang dan menggunakan satuan volume balok. Lalu yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang yang menggunakan satuan balok. Jadi hari ini kita belajar apa? Matematika. Matematika dengan tujuan pembelajaran kita apa tadi? Dua tadi itulah, memahami apa itu balok. Yang tulisnya volume balok. Sebelum memulai pelajaran, kita lihat dulu video pembelajarannya ya. Kelas 5. Kita akan belajar tentang volume bangun ruang balok adik-adik. Nah, mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, balok itu merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang dengan luas sisi yang saling berhadapannya itu sama besar. Jadi luas yang berhadapan, sisi yang berhadapan itu sama besar ya adik-adik. Nah, ini adalah gambar dari balok. Inilah yang dimaksud dengan sisi, lalu ini yang dimaksud dengan titik sudut, lalu garis ini ya yang dimaksud dengan rusuk. Nah, ciri-ciri balok itu adalah memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama luas. Nah, misalnya ya sisinya ada sisi tutup atas, tutup bawah, lalu tutup samping kanan, tutup samping kiri, tutup depan, dan tutup belakang. Jadi ada 6 sisi. Lalu memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar itu sama panjang. Lalu balok ini juga memiliki 8 titik sudut. Nah, perhatikan sifat-sifat balok berikut ini adik-adik. Nah, ini adalah sifat-sifat balok ya. Ini sisinya ya, sisi depan ya. Lalu sisi belakang ya. Berikutnya kita lihat di sini mempunyai 6 sisi ya yang berhadapan sejajar dan sama luas. Lalu rusuknya ada 12 ya. Kita lihat di sini ya, dari garis-garisnya ini rusuknya ada 12. Berikutnya ada titik sudutnya. Nah, ini titik sudutnya ada 8 titik sudut. Supaya adik-adik lebih paham dulu ya mengenai balok ini. Ya, mempunyai 8 titik sudut.
adik-adik, sisi-sisi pada balok. Nah, adik-adik ya, kita belajar nama-nama sisi pada balok. Ada sisi A, B, C, D, lalu ada sisi E, F, G, H, ada sisi A, B, F, E, ya. Lalu berikutnya ada sisi B, C, G, F, ya. Berikutnya ada sisi C, D, H, G. Lalu ada sisi A, B, H, E. Nah, ini adalah nama-nama sisi pada balok ini. Lalu berikutnya nama-nama rusuk pada balok yang setelah sajikan ini. Ada rusuk AB, ya. Lalu rusuk BC, rusuk CB, rusuk DA. Lalu berikutnya ada rusuk AE, BF, lalu CG, BH, ya, dari 8. Ada rusuknya tadi ada 12. Selanjutnya ada rusuk EF, FG, GH, dan HE. Nah, ini adalah nama-nama rusuk pada balok ini. Berikutnya titik sudut pada balok. Nah, titik sudutnya ya ada titik sudut A, B, C, D, ya ini titik sudutnya. Lalu titik sudut E, F, G, H. Nah, ini titik sudutnya ada 8. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencari volume dari balok adik-adik. Nah, volume balok adik-adik perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini namanya adalah kubus satuan. Apa hubungannya balok dengan kubus satuan ya? Yuk kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar balok yang disusun dari kubus satuan yang ada. Panjang dari balok ini adalah 6 kubus satuan. Lalu lebarnya ya ada 5 kubus satuan. Dan tinggi baloknya ada 4 kubus satuan. Nah, untuk mencari volume dari balok itu bisa kalian cari dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti nanti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita bisa cari 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 kubus satuan. Nah, di sini adik-adik bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari volume balok itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Contohnya balok ini, panjangnya 6 cm. Dari video tadi udah disimpulkan lah ya, udah banyak pengertiannya tadi. Udah ada dia namanya titik sudut, ada namanya rusuk, dan apa lagi selanjutnya sisi. Ada sisi, titik sudut dan rusuk. Setelah dari contoh tadi video tadi, di sekitar kita ada nggak yang berbentuk dengan balok? Ada yang tahu? Aisyah. Lemari, Kak. Lemari? Iya, lemari kan termasuk contoh balok. Kemudian apa namanya? Penghapus, Kak. Penghapus. Iya, penghapus kita ini termasuk dengan dia balok. Apa lagi selanjutnya? Apa yang ini? Meja. Semua itu termasuk dia bangun ruang. Itu apa bangun ruang kita pelajari? Balok. Balok itu apa dia contoh dasarnya? Persegi panjang. Persegi panjang. Itu contoh bangun ruang dari balok. Paham? Udah paham dia kita kan? Dan mana kita membedakan dia mana bangun ruang, mana dia bangun ruang yang berbentuk balok. Bapak punya contoh nyata di sini. Sama nggak? Sama. Oke, yang mana dia berbentuk balok? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Inilah yang berbentuk balok. Yang ini berbentuk kubus. Kenapa ini berbentuk kubus? Semua sisinya sama. Kalau berbentuk balok, sisinya berbeda. Ada dia nama yang katakan panjang, lebar dan tinggi tidak sama. Kalau dia kubus sama. Itu udah ya, itulah dia yang membedakan tentang balok dengan kubus yang kita pelajari semalam. Kurang semangat tampaknya ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ayo semuanya berdiri yuk. Masih ingat apa semangat? Masih.
Ayo, sebelum biar nambah semangatnya, kita buat tepuk semangat aja ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kurang kompak sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Udah semangat lah ya. Sebelum lanjut pelajarannya, ada Bapak mau tanya, siapa yang bisa gambarkan contoh balok? Bapak tunjuk aja. Ayo Hana, ke depan. Gambarkan contoh bangun ruang balok. Beserta titik sudutnya, dibuat titik sudutnya ya. Hapus ini kalau salah. Jangan buru-buru kan, pelan aja. Oke, inilah contoh gambar balok. Sedikit mereng ya, nggak apa-apa lah ya. Inilah contoh gambar balok. Yang mana dikatakan titik sudut? Sudut A, sudut B, sudut C, sudut F, G. Nah, itulah yang digambarkan dengan titik sudut. Ada berapa tadi titik sudutnya? 8. Sekarang kita akan masuk ke volume balok. Apa volume balok? Yang mana dikatakan P? P itu apa? L, di mana dia dikatakan panjang? Huruf A dengan B itu yang dikatakan panjang. Lebar. B dengan C itu dikatakan lebar. Baru yang di mana dikatakan tinggi? C sama D itulah dikatakan tinggi. Sampai situ paham ya? Mana membedakan panjang, lebar dan tinggi? Sekarang Bapak masukkan contoh. Jika panjangnya 7 cm dengan lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Kalau dimasukkan ke rumus berapa panjangnya? 7 cm. Panjang 7, lebarnya 3 cm dengan tinggi 4. Tinggal dikali 7 kali 3 21 kali 4 84. Oke, sentimeter satuan dari volume itu sentimeter kubik. Udah paham semua? Kalau udah paham, Bapak buat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Satu kelompok 4 orang. Oke, setelah penjelasan mengenai volume tadi, Bapak ada lembar kerja peserta didik per kelompok yang udah Bapak bagi. Untuk kelompok 1 dipegang dulu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Dari soal di situ kan diketahui kan panjang, lebar dan tingginya ada tahu nilainya. Nampak? Nampak. Jadi tugasnya menghitung volume dari balok tersebut beserta gambarkan baloknya. Bapak kasih waktu setiap kelompok 15 menit. Setelah itu nanti presentasikan di depan. Ayo mulai kerja.
kelompok 1. Kerja sa. Digambar dia. Berapa volume panjangnya? Udah selesai? Kalau sudah selesai, kita mulai dari kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, apa perwakilannya? Aisyah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang soalnya panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Yang hasil seluruhnya adalah 120 cm kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 udah tahu dia mencari hasil volume dari Udah benar dia mencari volumenya. Sekarang kelompok 2 siapa perwakilannya? Ayo Dewa. Volume baru Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Dewa yang mewakili kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 dengan soal panjang 7 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Volumenya adalah P sama dengan B kali L kali T. Yang kedua, hasil dari volume adalah 336 cm kubik. 336 cm kubik. Oke, kelompok 2 sudah paham juga mencari volume dari balok. Sekarang terakhir kelompok 3, ayo. Harusnya kelompok 3 lebih baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewakili dari Saya akan mewakili hasil kerja dari kelompok 3 kerja kelompok 3 dengan soal. dengan soal panjangnya 9 meter, lebar 6 cm, 5 cm, dengan jawaban 270 cm kubik. 270 cm kubik. Baik, kelompok 3 juga sudah paham mengenai mencari volume balok tersebut. Berarti Bapak Ahmad semua udah paham ya? Sudah? Oke, berarti Bapak rasa semuanya sudah paham lah ya? Kesimpulannya dari balok adalah bangun ruang yang memiliki apa tadi? Panjang, tinggi, dan mempunyai berapa sisi? 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik. Itulah kesimpulan dari volume balok atau balok bangun ruang. Jadi sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah mengerjakan PR halaman 70. Besok Bapak tunggu di meja Bapak pagi ya. Halaman berapa? 70. Bapak rasa sampai sini aja pembelajaran kita hari ini.
langsung pulang ke rumah dan mengerjakan PR. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Faisal. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Faisal? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sekarang ini kita berjumpa kembali ya Pak. Setelah kemarin kita melakukan percakapan praobservasi, kemudian tadi juga kita sudah melakukan observasi yaitu melihat belajar Bapak ya. Kita akan bercakap-cakap kembali berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah tadi di kelas. Itu di kelas 5 ya, dengan mata pelajaran matematika tadinya tentang volume isi apa volume balok. Nah, saya mau sedikit memberikan pertanyaan kepada Pak Faisal nih. Pertama ini kira-kira harapan Pak Faisal ini setelah melakukan percakapan kita pada pagi hari ini apa yang Bapak dapatkan? Bapak harapkan? Ya, harapan saya mungkin ya setelah sharing ini ya, Bu, mengenai pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, apakah sudah baik, juga hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Begitu aja. Jadi intinya kita sharing gitu ya Pak ya. Jadi dengan kata lain Pak Faisal sudah tahu nih bagaimana gambaran tadi pelaksanaan tiga pembelajaran ya. Baik, dari pembelajaran Bapak tadi kira-kira apakah yang sudah baik menurut Bapak dan bagaimana pula cara Pak Faisal mempertahankannya? Atau dengan kata lain begini, saya ingin tahu apa yang menurut Pak Faisal ini dari pembelajaran tadi yang bisa dikatakan sudah baik. Ya, jadi saya sudah bisa melakukan pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, perencanaannya, kemudian persiapan medianya, dan juga evaluasi juga terhadap anak-anak, terlihat antusiasnya nampak gitu ya. Ya Pak, berarti kan sudah melaksanakan dengan baik. Betul sekali, tadi saya juga sudah melihat Pak Faisal menyampaikannya ada pembukaannya, ada doanya, kemudian materinya juga pendukungnya ya. Kemudian Pak, untuk tujuan pembelajarannya tadi kira-kira sudah tercapai belum? Tujuannya sudah tercapai, Bu. Dari perencanaan kan kemarin tujuannya pertama siswa mampu memahami tentang volume balok tadi, Nah, khususnya balok kan, Bu. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok tadi. Pada akhirnya terlihat juga dari evaluasinya. Hasil evaluasinya anak-anak hampir semua bisa, Bu, terhadap volume bangun balok tadi, Bu. Memahami dia. memahami ya. Baik, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai, semuanya sudah bagus ya Pak. Terkait dengan pembelajaran itu sendiri, saya ulang kembali, baik apa yang sudah Bapak dapatkan dari praktek pembelajaran tersebut? Hal baik, hal sudah baik mungkin dari segi pembelajaran menurut saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada biasanya di FPP. Kemudian pembukanya ada, materinya ada, juga sebagai penutup juga sudah memudahkan siswa memahami pembelajaran yang tadi benar-benar konkret sih pada akhirnya. Ada pembelajaran medianya juga ya sulit lah teman siswa dari anak-anak volume balok tadi. Jadi sesuai dengan catatan saya ya Pak. Jadi hal yang sudah baik itu adalah pembelajarannya sudah terstruktur, ya. Kemudian ada penggunaan media pembelajarannya, jadi anak lebih mudah paham. Saya perhatikan juga Pak Faisal menggunakan berbagai konflik di dalam kelas, ya. Baik Pak. Nah sekarang tadi kan ada hal baiknya. Kalau sekarang juga Pak Faisal sedikit ceritakan apa yang masih Bapak rasa kurang dari pembelajaran Bapak tadi. Ya kalau saya rasa kurang itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi ketika kita semalam praobservasi, saya jelaskan bahwa pembelajaran siapa anak tadi itu belum ya kan. Kemudian sehingga dilakukan pembelajaran seperti diferensiasi dari gitu. Nah dalam pelaksanaannya saya
merasa kurang, belum maksimal ya, karena saya juga masih mulai belajar dan perlahan mempraktekannya, masih agak keteteran lah bahasanya ya. Karena merupakan hal yang baru ya Pak Iya. Faisal, dan juga masih tempat belajar gitu ya. Oke. Lalu Bapak kan merasa tadi itu sebagai kekurangan. Jadi untuk kedepannya pasti kan Bapak ingin berencana lebih baik nih. Nah, jadi apa strategi Pak Faisal biar yang kurang tadi ini bisa lebih baik sih? Ya mungkin rencananya menambah lagi wawasan ya, tadi kan, menambah lagi ilmu belajar lagi, terus lebih meningkatkan kompetensi saya sendiri, misalkan dengan mengikuti pelatihan di video, luring, daring, dan sumber-sumber internet pun banyak kan Bu. Jadi saya mungkin akan belajar lagi di internet lah. Oke, baik Pak. Saya sangat mengapresiasi ya Pak Faisal strategikan Pak rencananya ya. Strateginya sudah baik, rencana sekali ya Pak. Mudah-mudahan lebih menambah wawasan Pak Faisal dalam melakukan pembelajaran ini ya. Kemudian sedikit masukan kepada Pak Faisal. Selain pembelajaran yang dari video atau juga atau untuk ikut pelatihan, Bapak juga bisa mengikutinya dari PNN, PNKI yang sudah pelajari ya kan Pak. Di situ ada materinya, kemudian terdapat video-video aksi nyata dari sekolah-sekolah lain yang mungkin bisa kita praktekkan. Jadi Pak Faisal juga bisa menerapkan juga kepada Pak. Sekarang nih setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Pak Faisal? Perasaannya ya mungkin senang lah ya kan Bu, ada seorang guru CGP di sekolah kita ini yang lebih paham akan pembelajaran tadi itu, akan media tadi, ada platformnya, ada yang bisa diajak sharing lah intinya. Ya kita sama-sama belajar Iya. ya. Kalau di sekolah pastikan kita sama-sama rekan gitu ya kan, jadi saling berbagi apa yang saya dapat juga mungkin guru yang lain juga ada yang lebih paham. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, kalaulah seperti itu untuk bisa melaksanakan pembelajaran tadi Pak rencanakan kira-kira kapan Pak Faisal memulainya dengan bisa apa namanya Pak Faisal bisa konsisten untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Menurut tadi Bu, kalau dalam sekolah yang pertama pasti ada namanya kelas sekolah, kemudian ada kelas sejawat, mungkin dari guru-guru sejawat tadi lah Bu, jadi konsisten dia melakukan pembelajaran tadi. Ada yang lebih paham tadi seperti ibu kan, itu lebih paham akan media pembelajaran tadi, lebih ngerti lah. Baik Pak Faisal, semuanya pasti kita harus kolaborasi ini Pak bersama agar nggak cuma saya saja, tapi saya juga ingin mengajak teman-teman lain agar bisa sama-sama kita melakukan pembelajaran yang lebih baik dan khususnya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Oke, mungkin itulah sedikit dari saya untuk kita merefleksi dari hasil dari pembelajaran yang sudah kalian tadi. Saya sebagai instruktur ya. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan bahwa Pak Faisal sudah mengajar saya tentang supervisor mulai dari praobservasi, observasi dan juga ini kegiatan Oke, terima kasih Pak Faisal untuk kerjasamanya. Terima kasih kembali. Ya, saya doakan sehat selalu dan mudah-mudahan kita dapat menjadi guru yang lebih baik ya. Kemudian tetap konsisten untuk melakukan pembelajaran tidak. Oke, terima kasih Pak Faisal. Saya mohon maaf bila ada